Assalamualaikum, selamat datang di Isma Zulhaini Vlog. Setiap orang punya kebiasaan, dan tidak ada yang salah dengan kebiasaan itu. Di antaranya cukup berguna, tetapi yang lainnya mungkin tidak bermanfaat. Menghentikan kebiasaan yang tidak diinginkan bisa jadi terlalu sulit, terutama jika Anda telah melakukannya dalam waktu yang cukup lama. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sih kita mesti merubah kebiasaan buruk? Ternyata, selain dapat merugikan, juga dapat menyebabkan penurunan fisik dan mental orang tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira kebiasaan buruk apa aja sih yang selama ini sangat sulit kalian rubah? Yuk sama-sama kita buat listnya yuk. Nah, kalau sudah, nanti kita akan masukkan ke dalam rumus cara menghilangkannya. Sebelumnya mari kita lihat teori bagaimana habit dibentuk. Oke, kita masuk ke teori 3R. Pencetusnya adalah James Clear, penulis dari New York yang menulis buku bestseller Atomic Habit yang terjual sebanyak 3 juta kopi. 3 tahap dalam pembentukan habit. Pertama, reminder sebagai pengingat. 2, rutin, kegiatan yang sering. 3, reward, imbalan. Kita lihat ilustrasi berikut. Bambang punya kebiasaan makan potato chip, dan pemicunya adalah lapar, dan ia terus melihatinnya, dan timbullah hasrat ingin memakan potato tersebut, dan akhirnya ternyata responnya adalah memakannya. Dan tentu saja reward yang diberi adalah rasa kenyang, rasa enak dari potato tersebut, dan rasa bahagia karena telah menurutin dari desire-nya. Hari berikutnya Bambang mencoba untuk merubah kebiasaannya dengan membeli makanan jenis lainnya. Oke, Bambang hanya mampu melihatnya. Ternyata rasa haus, lapar, dan kesepian itu memicu dirinya untuk mencari makanan. Dan ternyata ia masih mengambil potato chip. Dan akhirnya Bambang gagal lagi. Oke teman-teman, mari kita analisa kenapa Bambang gagal mengganti bad habitnya. Pemicunya masih cukup kuat. Rasa lapar dan kesepian turut mengingatkannya pada kenikmatan memakan potato chip. Ingatan itu mendorong dia atau memotivasi dia untuk melakukan sesuatu, yaitu makan potato chip. Reminder dan rutin ini erat kaitannya. Jika reminder tidak dilaksanakan, maka akan timbul rasa cemas. Perilaku makan potato chip ini turut meredakan rasa cemas dan stres Bambang, dan efeknya adalah bahagia. Jika kita melakukan sesuatu yang membuat rasa nikmat atau sifatnya meredakan stres, pasti Anda akan melakukannya lagi. Dan ini adalah lingkaran setan yang membuat kita sulit untuk merubah kebiasaan buruk kita. Sebenarnya kesadaran adalah kunci utama dari semuanya, yang mengingatkan dan memotivasi untuk berubah. Proses untuk berubah itu membutuhkan kesabaran. Jika kita terlalu keras menghindari isyarat dan pengingat tadi, maka ia semakin menghantuin kita. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Robert sedang berjuang untuk merubah habit merokoknya. Namun, pikiran dan ingatan ia cukup kuat bahwa jika ia merokok, maka ia akan mendapat kenikmatan. Robert kesulitan untuk merubah pikirannya untuk tidak merokok. Hal ini karena Robert hanya menghindarin
tidak memberi pengganti. Seperti jika ia tidak merokok, maka ia akan mengemil dengan memakan makanan yang manis. Mari kita latihan lagi. Dengan semakin banyak latihan, maka kita terbiasa untuk fokus untuk mengganti apa yang ingin kita ganti. Oke, bad habit, yaitu ingat mantan alias susah move on. Pemicunya adalah kita cenderung mengingat sesuatu hal yang indah-indah, sehingga memotivasi kita untuk mencari atau merecall kembali kenangan tersebut. Bisa jadi dengan melihat medsosnya, melihat benda kenangan dia. Ketika itu dilakukan, maka bahagia didapatkan, alias bahagia yang semu. Perilaku ini hanya menghindarin kecemasan yang ada, namun sebenarnya makin memperparah seseorang tersebut dalam melepas ingatan pada mantannya. Nah, caranya ketika kita ingin move on, ingatan kita harus diganti. Yang indah-indah diganti dengan yang buruk-buruk, seperti pengkhianatan, perselingkuhan. Ketika mengingat tersebut, stop melihat medsos ataupun apapun mengenai dia, dan hasilnya kalian bisa move on, dan ini harus dilakukan secara kontinu. Cara berpikir kita itu tidak luput dari kerja sistem saraf. Mari kita observasi. Sel saraf manusia atau neuron memiliki banyak bagian-bagiannya, dan semua bagian memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini kita fokus hanya kepada akson. Akson, sel saraf yang paling panjang menghubungkan badan sel ke sinapsis. Nah, teman-teman bisa lihat, sinapsis itu adalah ujung-ujung bagian dari sel saraf. Ini fungsinya adalah penghantar informasi atau impuls-impuls dari sel saraf satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita punya kebiasaan, maka sinapsis akan membentuk benjolan-benjolan seperti ini. Benjolan-benjolan inilah yang bisa menempel atau cepat atau tidaknya informasi tersampaikan ke saraf-saraf lainnya. Benjolan yang di sinapsis ini namanya boson. Nah, benjolan ini gimana sih cara membentuknya? Ternyata ia terbentuk dari kebiasaan yang sering kita ulang-ulang. Pernah nggak sih banyak perilaku yang sering kita ulang-ulang, semakin cepat kita melakukannya tanpa harus memikirkannya. Nah, itu berarti benjolan di sinapsis Anda tentang perilaku tersebut sudah sangat melekat, alias memori atas habit tadi itu sudah terekam sangat kuat di sinapsis tadi untuk menghantarkan pesan-pesan dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Otak kita bagaikan pisau, semakin diasah semakin tajam. Semakin kita terbiasa untuk merubah bad habit, maka semakin terbiasa sel saraf kita untuk mengingatnya. Sejauh mana kalian berhasil mengganti bad habit, itu tergantung usaha kalian. Intinya adalah konsisten. Habit formation is the process by which behavior become automatic. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.